kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Silakan tekad kuatkan hati. Di mana-mana kita masuk sekolah pasti ada peraturan, ya kan? Nah, dari kelas 1 3 saya juga mau kasih peraturan. Tapi bukan peraturan. Kalau peraturan berarti ibu yang buat. Saya nggak boleh ngomong. Itu peraturan. Ibu yang buat kan? Jadi sekarang maunya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi maunya dari kalian. Peraturan di dalam kelas kita seperti apa? Kalian yang buat sendiri. Maunya di sini nanti tulis. Kalian mau contoh salah satu, masuk sekolah, masuk kelas tepat waktu. Nanti tulis di sini, ya. Terserah kalian apa. Maunya peraturannya seperti apa, terserah kalian. Ini bukan. Coba tulis di sini apa keyakinan kelas yang kalian mau. Peraturan di dalam kelas. Contoh, tidak boleh buang sampah misalnya. Tidak boleh saling menghargai misalnya. Ya, ketika pokoknya satu orang harus ada. Apa itu keyakinan kelas yang kalian inginkan? Coba berikan. Silakan tulis sekarang. Biar bisa kita lihat apa aja keyakinan kita ke kelas kalian. Apa aja yang bisa kita lihat. Tulis minimal harus ada satu. Kalau lebih juga boleh. Terserah keyakinan kelas. Misalnya contoh, tidak boleh keluar masuk ketika belajar. Yang contoh. Terserah, tulis apa yang kalian suka. Karena kan ibu mau keyakinan kelas dari kalian, bukan dari ibu. Nanti kita ambil kesimpulan. Keyakinan kelas. Silakan tulis. Ibu kasih waktu 1 menit dan cukup. Oke. Terserah ibu. Terserah. Nggak usah tulis nama. Keyakinan kelasnya aja. Kalau udah, coba ditempelkan di depan. Nah, kita bisa ditempel akademinya. Kalau udah, tempelkan di papan tulis. Jadi nggak tahu punya siapa, makanya terserah kalian. Nanti kita baca. Ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah masih memberi kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawang. Penghormatan saya kepada seluruh guru SMP Negeri 2 Sawang yang telah berhadir pada hari ini, dan juga kepada warga sekolah, baik murid, tetap usaha dan juga perpustakaan. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas, yaitu diseminasi modul 14 masalah budaya positif. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan masalah budaya positif dan juga penerapannya di sekolah. Terlebih dahulu kita harus melihat tujuan dari budaya positif. Kita harus mengetahui apa tujuan dari budaya positif, yaitu menumbuh kembangkan pembentukan karakter dari murid melalui budaya positif di sekolah. Dari budaya positif ini kita akan melatih siswa supaya memiliki profil pelajar Pancasila. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu budaya positif. Nah, di sini kita lihat budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Inilah pengertian dari budaya positif. Kemudian dari budaya positif ini yang kita kembangkan di sekolah, dia akan melahirkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi di sini disiplin positif ini adalah karakter siswa yang baik. Tanpa kita beri dia hukuman, dia akan melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Dia akan melakukannya dengan dari diri dia sendiri, bukan dari gurunya, tanpa kita melakukan sogokan, ancaman dan juga hukuman. Kemudian dari disiplin positif, dia akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan juga kreatif. Inilah karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Dan kemudian nilai-nilai ini harus kita tanamkan kepada siswa di sekolah kita supaya mereka terwujudnya peserta didik atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam mewujudkan disiplin positif. Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Ini salah satu contoh melakukan karakter kepada siswa di dalam kelas, yaitu melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan dari kita, tetapi dari siswa. Kita melakukan keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan itu dari guru, tetapi keyakinan kelas itu sesama siswa, kesepakatan kelas antara siswa dan juga guru. Ini dilakukan secara bersama-sama dengan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan juga manajer. Di antara kelima posisi kontrol ini, kita lebih dominan selama ini yaitu sebagai penghukum yang pertama, di mana setiap siswa melakukan kesalahan pasti kita memberikan hukuman. Kita tidak mendengarkan alasan maupun kenapa anak itu melakukan suatu pelanggaran. Jadi selama ini kita lebih dominan kepada penghukum.
Sedangkan di sini yang lebih baiknya seorang guru itu harus menjadi seorang manajer. Karena manajer itu akan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama dengan siswa tersebut. Di sini juga kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita menyuruh siswa memikirkan sendiri kesalahannya. Dari manajer itu akan lahir yang ketiga, yaitu segitiga restitusi. Disinilah cara kita menyelesaikan masalah sebagai manajer. Di sini kita yang pertama akan menstabilkan identitas, yang kedua akan memvalidasi tindakan, yang ketiga akan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini kita akan mencari tahu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Kita akan menanyakan kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian validasi, setelah kita menstabilkan identitas, kita akan melakukan validasi tindakan. Kita tidak bisa menyalahkan dia apabila dia melakukan kesalahan, tetapi kita validasi. Boleh saja dia melakukan hal tersebut, tetapi alangkah baiknya jangan. Itu menurut bahasa kita. Kita jangan menyalahkan, langsung memvonis bahwa itu adalah salah, bukan, itu salah. Tapi kita validasi, kita cari tahu kenapa kamu melakukan itu. Boleh saja kamu melakukan hal tersebut, tetapi harus ada alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah buat keyakinan kelas ataupun keyakinan di sekolah. Ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, kita harus menanyakan kembali kepadanya kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian apa peraturan atau keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah, setelah melakukan menanyakan keyakinan, anak ini kita suruh untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya dia kesalahannya tidak memakai baju sesuai dengan peraturan. Jadi kita tanyakan kepada anak tersebut apa yang bisa dia perbaiki untuk kedepannya supaya hal tersebut tidak berulang. Mungkin hanya demikian presentasi dari saya mengenai dengan budaya positif di sekolah. Ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Berarti sudah jelas? Oke, silakan. Kita di sekolah dalam posisi kontrol itu kita lebih baik menggunakan posisi kontrol yang manajer ya Bu. Iya. Kalau sekarang lebih dominan ke manajer. Nah, di sini kita kita dengan siswa mencakup di sini ada beberapa posisi kontrol. Nah, di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Kalau di manajer ini udah mencakup semua di dalam manajer ini. Sebagai pemantau dia ada di sini, sebagai teman juga ada di sini, semuanya ada. Tetapi sebagai penghukum ini tidak ada di dalam manajer. Dalam manajer ini dia lebih ke dalam membimbing, mengarahkan, bersahabat dengan anak. Dan kita juga ikut memantau, melihat perilaku anak itu. Tidak salah, kita ajak anaknya untuk diskusi dengan tadi menggunakan segitiga restitusi. Cukup sekian presentasi dari saya. Tidak kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.